Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Estomihi untuk kita semua. Di minggu ini yang menjadi topik bagi kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh memperhatikannya. Saya akan membacakan untuk kita firman Tuhan, bagaimana kisah tentang Musa yang bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka melihat dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahkan kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat nats ini sebuah kisah yang nyata bahwa ada manusia yang namanya Musa itu bisa bercahaya. Biasanya yang bercahaya itu lampu, ya. Apa yang menyebabkan? Kalau dalam kisah ini dikatakan dia bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau kita kan biasanya supaya wajah glowing, bercahaya, menyala, menggunakan berbagai alat atau berbagai kosmetik. Tetapi ini tidak. Dia secara pribadi bisa mengalami cahaya itu karena Allah lah sumber cahaya hidupnya. Nah itu, mari Bapak Ibu, kita melihat apa sesungguhnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui nats firman Tuhan ini. Ya, yang pertama, cahaya Tuhan itu memancarkan perubahan pada hidup kita. Oleh karena itu mari kita membuka hati kita. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bahkan Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah cahaya dunia. Yang kedua, cahaya Tuhan itu tidak sebenarnya hanya untuk diri kita, tetapi cahaya itu adalah cahaya yang harus dibagi, bukan cahaya yang harus disembunyikan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia. Dan jika kita dipilih untuk menjadi terang dunia, terang itu jangan disembunyikan, tetapi harus ditaruh di atas, supaya yang lain bisa melihat sesungguhnya kita adalah anak-anak terang. Yang ketiga, hidup di dalam kekudusan akan membuat orang tetap bercahaya. Nah, bagaimana supaya cahaya Tuhan itu tidak redup, bahkan mungkin tidak hilang dari hidup kita? Yang pertama,
Kita harus membangun relasi, hubungan yang dekat, bahkan tidak terputus dengan Tuhan. Kita lihat Musa, persoalan sebelumnya adalah Musa telah menerima 2 loh batu. Tapi ketika dia turun, bangsa Israel di bawah melakukan penyembahan anak domba. Ya, anak lembu. Anak lembu di sana mereka sembah. Sehingga karena Musa tidak bisa menerima perbuatan Israel, mereka menyembah anak lembu buatan mereka, itu berhala. Lalu dia melemparkan 2 loh batu itu, dan akhirnya semuanya terbakar dan tanah terbelah. Sehingga semua orang yang melakukan dosa pada masa itu masuk ke dalam perut bumi. Nah, itu hukuman yang berat itu sebenarnya. Jadi ini sekarang kita melihat, lalu Allah memanggil Musa kembali. Untuk apa? Untuk memperbaharui rencana penyelamatan yang Tuhan ingin sampaikan. Lalu Musa naik kembali ke Gunung Sinai. Tetapi kata Tuhan, tidak boleh ada orang lain bersama-sama dengan Musa. Kalau tidak, yang tidak diperintahkan Tuhan, yang tidak diizinkan Tuhan akan mati langsung di daerah itu. Nah, ini adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Musa selama 40 hari 40 malam? Dia seolah-olah bentuknya kita sebut berpuasa. Dia tidak makan 40 hari, dia tidak minum 40 hari, dia berada di Gunung Sinai. Kalau Bapak Ibu pernah mendaki gunung tanpa bekal, sulit kita katakan kita bisa selamat pulang dari pendakian. Tetapi kenapa Musa demikian? Mungkin Nabi juga, Nabi Ilya. Mungkin juga Tuhan Yesus yang sudah kita tahu. Ketika Yesus akan memulai pelayanannya, berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya apa? Kenapa bisa demikian? Kalau kita mengandalkan diri kita sebagai manusia, itu tidak mungkin. Kalau ada dokter di sini atau bagian medis, orang yang tidak makan 2-3 hari pun itu sudah kritis, apalagi 40 hari, ya. Jadi kenapa bisa demikian? Karena Tuhanlah sumber kehidupan itu. Jadi ketika kita bersama Tuhan, maka kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Itu yang kita lihat sekarang. Dan itulah yang terjadi kepada Musa, sehingga dia tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi dia terus bersama Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, ia berbicara dengan Tuhan. Dia menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dirinya, dan dia bersedia untuk melakukan perintah Tuhan. Sebagaimana ketika dia bertemu dengan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan 10 tulah yang harus dia kerjakan. Dan sampai saat ini dia terus bekerja dalam perjalanan ini. Namun sekarang apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Maknanya adalah orang-orang yang ingin terus disertai Tuhan, memiliki cahaya keselamatan, kuasa kasih-Nya, tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus mau menunjukkan bagaimana Tuhan telah merubah hidup kita. Kalau di sini dikatakan karakter yang harus kita tunjukkan adalah penuh kasih. Musa adalah tokoh dalam Alkitab, nabi yang begitu lembut hatinya. Sekalipun bangsa Israel selalu memberontak, dia selalu menjadi perantara, berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Ini Musa luar biasa, ya. Bahkan sampai ketika akhir nanti Tuhan sudah menunjukkan itu tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Tuhan berkata, tapi kau Musa, kau nggak boleh masuk ke sana. Musa juga tidak protes, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting aku tetap bersama Tuhan. Ini harus kita ambil Bapak Ibu, bahwa kita tidak sedang mengejar keinginan kita, tetapi kita sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita terima itu. Lalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan apa yang dia terima. Kadang-kadang orang Batak bilang, kalau hepeng dititip boi moru, molohata boi taba, gitu ya. Kalau uang itu kalau kita titipkan ke orang bisa kurang. Tapi kalau kata, kita katakan seperti kuis tebak kata, itu 2-3 kata bisa berpanjang-panjang jadinya. Itu karena keinginan manusia menambah-nambahi.
Tapi di sini Musa tidak. Dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Menurut saya luar biasa ini ya, daya ingat Musa ini. Pasti Tuhan banyak bicara 40 hari 40 malam. Nah, bagaimana dia menyampaikan itu kepada umat Israel di bawah Gunung Sinai? Kenapa bisa demikian? Karena pikiran, hati, jiwa dan rohnya telah diserahkan kepada Tuhan. Jadi Musa itu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Nah, selanjutnya apa? Yang keempat, hiduplah di dalam kekudusan dan ketaatan. Kekudusan dan ketaatan itu tidak bisa dipisah. Kalau saya umpamanya, saya mau untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Tapi kalau saya tidak mau taat kepada hukum Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, pasti tergoda lagi. Tapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka godaan-godaan, bahkan mungkin juga cobaan-cobaan, bahkan jerat-jerat iblis itu bisa kita hindari. Karena apa? Karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Hidup kita bukan tergantung kita lagi. Paulus berkata, aku hidup bukan untuk diriku lagi. Aku hidup untuk Tuhan. Nah, ini menjadi cerminan bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat sinar terang kemuliaan itu terjadi kepada diri kita. Di dalam ibadah pertanggangan kita diingatkan dari 2 Korintus pasal 3. Di situ berbicara tentang kamulah cahaya cermin itu. Nah, kita bicara tentang cermin. Apa fungsi cermin? Tentu itu berguna untuk melihat tentang siapa atau apa yang kurang dari diri kita. Tidak mungkin ketika kita mau datang ke gereja, mau ke pesta, mau kegiatan-kegiatan, begitu kita berada di depan cermin, setelah kita tahu ada yang tidak pas dalam wajah kita, kita biarin aja. Tidak mungkin. Pasti cermin berguna untuk menyempurnakan atau memperbaiki penampilan kita. Tetapi ingat, cermin itu sebenarnya adalah firman Allah. Nah, ketika kita sudah bercermin dan melihat kekurangan dan kelemahan kita, seharusnya kita harus mau introspeksi diri dan mau berubah. Itu gunanya cermin. Jadi cermin itu menolong kita, tapi bukan merubah kita. Kita harus mau untuk dituntun, kita harus mau untuk berubah. Itulah yang disebut dengan transformasi. Nah, kita lihat tadi anak-anak kita, saya menarik tadi saya mendengar lagu mereka anak sekolah minggu. Aku anak terang, aku anak Tuhan. Dan terang itu harus kutunjukkan di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Jadi ini merupakan sebuah panggilan bagi kita bahwa untuk menerima terang perubahan itu tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Itu anak-anak sekolah minggu tadi menyanyikannya. Bahkan untuk Ina, ex-Saudi mengatakan bahwa ketika kita sudah menerima terang itu, kita sudah dimampukan Tuhan untuk hidup lebih mulia lagi. Mulia nama Tuhan. Lalu dari remaja, terpujilah nama Tuhan sebab Tuhan ajaib dan penuh kemuliaan. Artinya apa? Apa yang Tuhan sudah mengatakan bagi diri kita itu tidak hanya sekedar cerita, tetapi sebuah tindakan yang harus kita kerjakan bersama karena pekerjaan Tuhan itu ajaib dan mulia. Dari kaum bapa ama Immanuel, molo naing mertua ho tangihon ma hata ni Tuhani. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan, berkat, keselamatan sepanjang hidup ini, bahkan sampai nantinya, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun persekutuan kita supaya kita terus merasakan cahaya kemuliaan Tuhan? Dari Kidung Jemaat nomor 454 ada lagu yang sering kita nyanyikan. Indahnya saat yang teduh. Di saat kita memberi waktu kita untuk Tuhan, di saat itu Tuhan memancarkan cahayanya bagi kita. Lihat Musa, ya, sampai akhirnya dia harus turun menjumpai umat Israel dengan cahaya itu juga. Jadi itu merupakan sebuah bukti bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang mau bersama dengan dia dan melakukan kehendaknya. Di buku ND nomor 720, naik marsinon dangoluku diiring Yesus manang tu dia piau tok tong ma marsinon. Jadi maksudnya apa?
Hidup kita ini sebenarnya dipanggil Tuhan untuk bercahaya, untuk memancarkan cahaya Kristus dimanapun. Jadi tidak ada kegelapan dalam dunia orang percaya. Hanya orang-orang yang belum menerima Yesuslah dunianya gelap. Makanya dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Nah, itulah sekarang panggilan estomihi ini, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita kepada Tuhan. Ya, next ya. Dari 2 Korintus dikatakan, kitalah sebenarnya cahaya Kristus. Jika kita mau diubahkan dan mau menjadi tangan Allah Tuhan. Menunjukkan perubahan itu tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi perubahan itu harus dilihat, harus disaksikan dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, jadilah pelayan bagi Kristus, sebab kamulah surat-surat Kristus. Next ya. Kita melihat kegiatan kita sekarang, Inang Preses datang karena satu pelayanan penting yang akan dikerjakan bagi gereja ini adalah menjadikan gereja ini menjadi resort. Jadi akan ada nanti pelantikan panitia peresmian resort. Tapi di samping itu kita juga terus berdoa, khususnya untuk Inang Sintua Borusagala yang kita doakan supaya cepat pulih ya dari proses saat ini sedang berubat ya, supaya kiranya pemulihan Tuhan terjadi. Next, ada lagi? Ya, ini sermon dan rapat parhalado. Next. Nah, ini gotong royong. Nah, saya lihat di sini apa pentingnya gotong royong. Gotong royong itu adalah salah satu bukti bahwa kita ingin menyaksikan hidup kita di tengah-tengah Tuhan, apalagi di gereja ini. Kemarin kaum ibu sudah melaksanakan kegiatan untuk menata ulang, membersihkan, dan dibantu oleh kaum bapak. Nah, mari kita terus bekerja untuk membuktikan bahwa kita ini menjadi contoh teladan di lingkungan kita juga. Beberapa waktu lalu kita adakan gotong royong membersihkan seluruh saluran air di lingkungan sekitar di luar gereja. Dan akhirnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah turun memperbaiki jalan-jalan. Karena apa? Kita sudah bergerak. Itu artinya ketika kita mau dipakai Tuhan, orang lain akan digerakkan oleh Tuhan. Next. Terima kasih untuk yang gotong royong. Kemarin ada Bonataon ama Immanuel. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Itu artinya kita ingin terus dipakai Tuhan. Ya. Mulu neng mertua ho. Mari, amang inang. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, biarlah itu menjadi bukti bahwa kita ingin dipakai oleh Tuhan bercahaya. Next, ada lagi? Ya, ini tahun 2017. Jadi di gereja ini telah dilaksanakan pelantikan panitia persiapan peresmian resort 23 Juli 2017 beberapa tahun yang lalu. Nah, proses itu sudah berjalan. Nah, sekarang kita dilantik untuk panitia peresmian resort. Oleh karena itu, besar harapan dan kerinduan untuk semua jemaat dan parhalado. Ini bisa kita kerjakan bersama-sama, ya. Karena persiapan kemarin sudah berjalan, harapan kita peresmian tidak terlalu lama lagi. Next. Nah, ini kita sambut nanti Inang Preses yang akan memimpin ibadah kita untuk memancarkan sinar kasih Kristus di tengah-tengah pelayanan gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kami boleh menjadi sinar terang yang memancarkan kasih Kristus melalui pelayanan di gereja ini. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam minggu estomihi ini pancaran sinar kemuliaan Tuhan itu memampukan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Para hamba-hambamu yang telah Tuhan pilih, bahkan juga para mereka-mereka yang dipersiapkan Tuhan untuk melaksanakan tugas ini, Tuhan bekali mereka. Bapa, kami bersyukur karena begitu banyak kegiatan yang akan kami kerjakan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah Tuhan yang menuntun para kaum bapa, kaum ibu, lansia, demikian juga dari mulai remaja, naposo, anak sekolah minggu dan parhalado.
Semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bahkan juga rencana kegiatan pertanyaan itu juga berjalan dengan baik. Bahkan untuk sermon dan PHD untuk lansia, kami doakan Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk pengurus yang terpilih, utusan HKBP Persiapan Resort Letare ke distrik, untuk Amang calon Sintua Ginenggolan, dan mungkin juga untuk Amang Cendro Sianturi dan juga Amang Sahat Manalu yang menjadi BPH yang diutus untuk boleh bersama-sama dengan Punguan Ama distrik. Demikian juga untuk Amang M Batubara sebagai utusan untuk lansia distrik. Berkati Tuhan, rencana gereja ini menjadi tuan rumah pelaksanaan konven. Biarlah kiranya seluruh para hamba-hamba Tuhan sedistrik ini boleh merasakan kebahagiaan dan berkat Tuhan melalui kegiatan konven yang akan dilaksanakan di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelatihan dan pembekalan yang akan dilakukan untuk para parhalado yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 di Bogor. Berkati Tuhan semua parhalado kami untuk boleh mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan zending yang akan dilaksanakan di gereja ini untuk pelatihan penginjilan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, demikian juga para peserta dari seluruh jemaat-Mu. Kami rindu diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa untuk semua kegiatan yang akan kami kerjakan. Biarlah juga memberkati pelatihan musik untuk anak-anak kami. Ada 7 orang yang akan kami pilih untuk menjadi pelayan musik di gereja ini sebagai generasi muda. Biarlah semakin bertambah para jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak sampai tingkat lansia juga bersedia untuk Tuhan pakai. Dari lansia yang mendaftar untuk menjadi pelayan zending penginjilan, berkati Tuhan sehingga semua pelayanan di gereja ini menjadi bukti cinta kasih kami kepada Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimulah kemuliaan, hormat, pujian, sembah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan